hadir Mas Wahid. Rencananya sih kita bakalan ngobrolin tentang cryptocurrency dalam perspektif Islam. Tapi sebelum kita berbicara tentang cryptocurrency, saya ingin memperkenalkan sebuah program dari Alami Syariah, yaitu Alami Infinite. Alami Infinite itu apa sih? Alami Infinite itu adalah sebuah kampanye untuk memperkenalkan produk P2P Alami sebagai sebuah solusi yang memudahkan kita untuk mengembangkan dana yang kita miliki, sekaligus melakukan kebaikan yang berdampak positif pada masyarakat, terutama sektor UMKM Indonesia. Nah, izinkan saya memperkenalkan Mas Wahid ini siapa sih? Saya cukup bersyukur ya diberikan kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan Mas Wahid dalam beberapa kali kesempatan. Jadi Mas Wahid Asad Muslimin ini merupakan Direktur Alami Institute yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana accounting dari Cairo University Mesir. Dan beliau juga memperoleh gelar Magister Islamic Economic dan Finance Universitas Indonesia. Setelah itu beliau juga mendapatkan gelar Magister dari Durham University, serta Master of Economics dari Lancaster University. Semuanya dari Inggris ya. Saat ini beliau sedang menyelesaikan pendidikan doktoral di bidang ekonomi di Lancaster University, UK. Beliau memiliki pengalaman di industri perbankan selama 8 tahun dan di bidang penelitian selama 4 tahun. Jadi Mas Wahid ini sekolah terus ya Mas? Selama banyak banget ini Mas, masternya ada sampai beberapa kali ya. Jadi Masya Allah sekali ya Mas ya. Kemarin banyak yang nanya ke kita untuk mengundang expert nih, membicarakan tentang cryptocurrency. Dan ini sudah hadir nih di depan kita Mas Wahid Asad Muslimin. Nah, sebelum itu juga saya ingin memberitahu buat teman-teman semuanya, teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan giveaway kepada 5 penanya terbaik. Jadi buat teman-teman yang mengikuti IG Live pada malam hari ini, teman-teman bisa memasukkan pertanyaan di kolom Q&A atau juga bisa bertanya di kolom komentar, dan tim dari Alami Syariah akan memilih pertanyaan tersebut dan teman-teman berkesempatan untuk memenangkan giveaway itu. Nah, giveaway-nya akan diumumkan pada hari Senin di stories Instagram @Alami Syariah. Jadi pantengin terus ya Instagram mereka di Senin malam. Baiklah Mas, mungkin itu perkenalan kita pada malam hari ini. Jadi cryptocurrency dalam Islam Mas, dengan judulnya itu aset, uang, atau lainnya. Wah, ini berat nih bro, berat nih bro. Malam ini pembicaraan kita kayaknya berat bro. Kalau udah cryptocurrency dan Islam itu berat ya Mas ya, itu selalu menjadi topik yang hangat tuh ya Mas. Ya. Jadi Mas, mungkin kita mulai dulu ya Mas ya, bahwa cryptocurrency ini menjadi sesuatu yang heboh di Indonesia. Pemberitaannya begitu banyak, dan pemberitaan itu terkadang tidak imbang ya Mas. Kita selalu diberikan berita-berita yang bagus-bagus saja nih, yang baik-baik saja, seperti keuntungan, orang yang cuan ribuan persen, bisa beli ini, beli itu. Tapi kita tidak pernah diberitahu bagaimana sih mereka-mereka yang mengalami kerugian Mas di cryptocurrency ini. Nah, jadi mungkin di IG Live ini masih belum banyak ya Mas yang masih belum paham soal cryptocurrency. Mungkin boleh dijelaskan Mas, apa sih cryptocurrency itu dan cara pakainya itu gimana sih? Oke. Mas Akram, ini luar biasa banget sih emang kalau ngebahas cryptocurrency gitu ya. Trennya aja gitu kan ya Mas Akram, itu udah di Indonesia gitu ya, data Bapepti itu bilang ada sekarang ini ada sekitar 7,5 juta orang gitu ya yang melakukan transaksi kripto. Dari yang hebatnya lagi growth-nya itu ya, tadinya di tahun 2020 hanya sebesar 4 juta orang, sekarang itu sudah mencapai 7,5 juta orang, artinya meningkat 80 hampir 90% gitu kan. Itu dari sisi ini ya, itu dari sisi orang pengguna atau transaksinya. Dari sisi volume transaksinya itu tadinya berkembang dari
sampai Juli kemarin ya 2021 itu sekitar 478,5 triliun atau berkembang sekitar 640%. Kebayang nggak? Kebayang nggak trennya luar biasa gitu ya di Indonesia. Nah, kalau kita ngomongin cryptocurrency gitu ya, kalau kita udah lihat dari namanya aja currency gitu kan, cryptocurrency, currency itu kan apa namanya, mata uang gitu kan ya. Nah, saya mau ambil salah satu definisi nih yang digunakan oleh Financial Action Task Force. Ini siapa sih mereka? Mereka tuh adalah sebuah intergovernmental agency yang ngurusin gitu ya, ngurusin atau yang membuat international standards dan mengawasi aktivitas money laundering dan juga aktivitas financing terrorism gitu ya. Nah, cryptocurrency itu didefinisikan oleh mereka sebagai aset digital yang bisa diperdagangkan dan memiliki fungsi uang tapi tidak berstatus legal tender. Oke, ada dua definisi nih yang mau saya sampaikan. Pertama, cryptocurrency adalah aset digital yang bisa diperdagangkan dan memiliki fungsi uang tetapi tidak berstatus legal tender. Artinya apa? Ketika kita bilang ini merupakan aset digital, artinya tidak ada aset, tidak ada fisiknya gitu kan. Ketika ini bisa diperdagangkan, artinya ini ada nilainya, gitu kan? Kalau dia bisa diperdagangkan, artinya ini bernilai, gitu kan? Aset yang tidak berwujud ini, kemudian ini bernilai, tetapi tidak berstatus legal tender itu artinya tidak berstatus, tidak dapat memenuhi atau tidak dapat membayar kewajiban atau komitmen keuangan seperti misalnya hutang, gitu. Tidak bisa dibayar, tidak bisa untuk dipakai untuk dibayar hutang, gitu ya. Itu pertama yang harus diperhatikan. Dia adalah aset digital yang bisa diperdagangkan. Oh, tadi dan memiliki fungsi uang. Jadi dia memiliki fungsi uang yaitu alat tukar, unit akun, penyimpan nilai gitu ya. Ada 3 itu ya. Nah, ini definisi pertama. Definisi yang kedua kita lihat cryptocurrency merupakan mata uang digital terdesentralisasi yang menggunakan prinsip kriptografi atau blockchain yang bisa dikonversi. Nah, tadi oke, kita udah tahu ya, pokoknya yang pertama yang namanya cryptocurrency adalah sebuah aset digital yang bisa berfungsi sebagai uang dan juga bisa diperjualbelikan gitu kan, bisa diperdagangkan. Kemudian yang definisi kedua nih yang kita harus lihat gitu ya untuk memahami apa itu cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan mata uang virtual yang terdesentralisasi. Artinya apa terdesentralisasi? Artinya ketika kita artinya si kripto ini tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang mengatur gitu ya, sehingga tidak seperti uang gitu ya. Fiat money itu kan, fiat money atau uang yang kita gunakan saat ini itu kan diatur gitu kan oleh central bank gitu ya. Tapi kalau yang si kripto ini itu dia terdesentralisasi, tidak diatur oleh siapapun gitu ya. Yang menggunakan prinsip apa? Prinsip kriptografi atau blockchain. Prinsip apa sih kriptografi gitu ya? Kriptografi atau blockchain itu merupakan prinsip-prinsip yang ini dia menggunakan teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan data. Jadi mereka membuat kode-kode gitu ya, sehingga keabsahan data, integritas data, sehingga ini menjadi lebih aman gitu misalnya. Kemudian blockchain, apa itu blockchain yang digunakan di dalam si kripto ini? Blockchain itu merupakan teknologi buku besar. Teknologi buku besar yang disebut dengan distributed ledger technology gitu ya. Nah, ini adalah sebuah metode untuk merekam atau berbagi data gitu ya, yang dikendalikan oleh jaringan server komputer. Nah, blockchain sendiri ini dia menggunakan prinsip kriptografi gitu ya, di mana si blockchain ini membuat sebuah buku besar. Buku besar tuh yang ada di akuntansi kalau misalnya kita mencatat gitu ya, debit dan kredit gitu ya. Nah, itu sebuah buku besar tetapi digital gitu ya. Ini menggunakan prinsip kriptografi yang membuat buku besar terdistribusi di mana data baru hanya dapat ditambahkan dan data sebelumnya tidak dapat dihapus. Kalau masih belum kebayang gitu ya, blockchain itu kayak gimana sih? Jadi ketika ada satu transaksi gitu misalnya, ketika ada satu transaksi, maka transaksi itu akan dibuat atau dimasukkan ke dalam satu kode di dalam satu blok gitu ya. Kemudian blok ini akan divalidasi oleh orang-orang gitu ya, oleh orang-orang yang menggunakan oleh miners gitu ya, orang-orang yang menggunakan sistem ini gitu ya. Nah,
setelah itu mereka akan digabungkan dengan chain. Transaksi-transaksi ini gitu ya akan digabungkan dengan chain sehingga disebutlah sebuah blockchain gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang harus dipahami dan juga terakhir ini bisa dikonversi. Artinya ketika kita memiliki cryptocurrency gitu ya, ini bisa kita konversi menjadi uang fiat. Contohnya ada di beberapa negara kalau nggak salah, kalau misalnya kita punya blockchain gitu ya, kita bisa mengambil di ATM gitu ya, kita bisa mengambil uang dari blockchain yang kita punya gitu di ATM gitu ya. Nah ini sehingga makanya di definisinya disebut bisa dikonversi. Jadi ada dua tadi definisi yang harus dipahami Mas Akram. Nih mohon maaf agak-agak panjang jadinya ya. Agak panjang. Yang pertama ini adalah aset digital yang bisa diperdagangkan gitu ya Mas Akram, aset digital yang bisa diperdagangkan. Kemudian yang kedua adalah aset digital ini memiliki fungsi uang juga gitu ya, dan menggunakan teknologinya menggunakan Bitcoin gitu ya. Teknologinya menggunakan blockchain atau kriptografi. Nah, itu sih sebenarnya yang hal-hal penting dari definisi cryptocurrency tersebut gitu. Baik Mas, saya punya pertanyaan sih Mas, tapi sebelum itu saya mencoba untuk memulai diskusi ini ya Mas ya. Jadi kan tadi kita bicara cryptocurrency Mas, ya uang gitu kan, yang sering kita bilang dipertanyakan oleh orang-orang itu, cryptocurrency ini kan nggak punya underlying, ya kan? Tapi di saat yang sama kita tahu uang fiat juga tidak punya underlying. Nah, apa sih Mas yang membedakan cryptocurrency dan fiat money itu Mas? Oke. Jadi ada beberapa sih aspek gitu ya yang bisa kita lihat untuk membedakan cryptocurrency ini dengan fiat money. Benar banget kata Mas Akram gitu ya. Ini sama-sama tidak ada yang backup gitu kan. Yang namanya uang kertas, kalau kita lihat uang kertas ini kan hanya sebatas kertas gitu kan. Kalau kita tidak dibilang bahwa ini uang adalah 100.000 gitu ya misalnya, ya nggak ada nilainya gitu kan. Nah, bedanya apa sih? Ada beberapa aspek yang bisa kita lihat untuk membedakan itu gitu ya. Yang pertama dari bentuknya Mas Akram. Yang pasti si kripto itu digital gitu ya, sedangkan si fiat money itu bisa berupa digital atau fisik gitu kan. Kemudian yang kedua kita lihat dari sistemnya. Sistemnya si kripto itu desentralisasi, artinya tidak ada siapapun gitu ya yang mengawasi transaksi tersebut gitu ya. Kemudian sistem fiat money itu tersentralisasi karena ini diawasi oleh yang namanya central bank gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga kita lihat penerbitnya. Siapa penerbitnya? Semua orang bisa menerbitkan Mas Akram. Saya jadi ingat saya pernah baca satu artikel gitu ya dari governor dari central banknya Belanda gitu ya, dia bilang bahwa siapapun kalau punya server gitu ya, siapapun kalau punya server, tempatkan server ini dimanapun, terus tinggal bikin aja ini aset ini gitu. Jadi dia bilang ini sangat mudah sekali untuk membuat sebuah aset keuangan gitu ya. Nah, kemudian kalau yang sedangkan yang fiat money itu siapa yang membuat? Khusus pemerintah gitu kan yang bisa membuat fiat money. Kemudian yang keempat perbedaannya adalah penggunaan dan penerimaan. Penggunaan dan penerimaan itu untuk yang kripto itu masih terbatas kan, karena hanya terbatas pada komunitasnya saja gitu kan. Sedangkan pada fiat money itu tidak terbatas. Kemudian nilai intrinsik sama-sama tidak memiliki nilai intrinsik. Perbedaannya apa lagi ya? Sumber nilai paling ya, sumber nilai. Sumber nilai itu kripto itu berasal dari kelangkaannya, berasal dari kepercayaan komunitasnya. Jadi mereka itu menganggap bahwa si kripto ini kan nggak ada nilai intrinsiknya gitu kan. Kalau yang namanya gold, emas gitu ya, kita masih bisa lihat, wah ini nilai intrinsiknya jelas gitu ya. Misalnya berapa emasnya berapa karat gitu kan, nilai intrinsiknya berapa, ini kan jelas. Nah, tetapi ketika kita memiliki kripto, ini sama sekali tidak memiliki nilai intrinsik, tetapi nilainya itu atas kepercayaan komunitas. Jadi kalau dalam komunitas dia menilai bahwa si kripto ini misalnya bernilai sekian gitu ya, maka si kripto itu bernilai sekian gitu ya.
Jadi kepercayaan komunitas itu yang akan memberikan atau yang menjadi sumber nilai. Dan juga yang kedua adalah sumber nilai bagi kripto adalah kelangkaannya. Jadi ada kripto yang memiliki misalnya ada mereka punya hard cap ya, kalau nggak salah Bitcoin ya, ada hard cap-nya. Jadi seluruh Bitcoin itu hanya dijual sebesar 21 juta koin.